Nasional Papua. Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas noken sebagai kotak suara dan noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat petang saudara, Litbang Kompas merilis peta dukungan suara pemilih di Pilpres 2024 hasilnya. Tak ada jaminan langkah parpol mengusung baca pres diikuti dukungan pemilihnya. Pemilih partai yang memberi suara pada baca pres yang tidak diusung, pilihan partainya berpotensi terjadi. Bagaimana strategi partai politik? Kita akan bahas di Sapa Indonesia malam kali ini. Sorotan lainnya, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas para terdakwa tragedi Kanjuruhan. Bagaimana keluarga para korban mencari keadilan? Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Saudara politisi Budiman Sujatmiko mengonfirmasi soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Budiman menerima keputusan PDI Perjuangan sebagai resiko atas pilihan politiknya mendukung Prabowo sebagai bakal capres. Budiman menyebut menerima surat pemecatan dirinya dari PDIP pada Kamis malam. Budiman menyebut memahami keputusan PDIP terkait pemecatannya, namun ia menyayangkan tak ada pemanggilan untuk klarifikasi. Walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut ya saya terima, dan ini menandai satu episode lama saya dalam perjalanan politik saya yang panjang dan mengawali satu periode yang baru, dan ini tentu saja sudah saya perhitungkan, saya kalkulasikan segala resiko dan konsekuensi dari keyakinan maupun langkah-langkah politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut urusan PDIP dengan Budiman Sujatmiko sudah selesai. Puan enggan membahas lebih jauh terkait pemecatan Budiman Sujatmiko dari PDIP. Ketua DPP PDIP menegaskan status pemecatan Budiman di PDIP sudah final. Pemecatan Budiman dari PDIP dampak dari sikap politik Budiman deklarasi bersama Prabowo di Jawa Tengah. Surat pemecatan Budiman ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Sudah selesai urusannya, hanya yang bersangkutan. Ya, oke. Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pemecatan Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Habibur Rahman menyebut belum ada informasi terkait Budiman Sujatmiko loncat ke Partai Gerindra. Dalam posisi ya untuk ikut campur urusan internal partai lain ya terkait saudara Budiman Sujatmiko ini. Justru kami menghormati mekanisme internal di PDI Perjuangan, ya. Baik PDI Perjuangan maupun saudara Budiman Sujatmiko adalah sama-sama sahabat baik kami. Kami perlu informasikan bahwa hingga hari ini, saat ini, belum ada informasi dari yang bersangkutan apakah akan mendaftar menjadi anggota Partai Gerindra. Ya, sehingga kami tidak ingin berasumsi atau berspekulasi. Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi pernyataannya terkait candaan soal pemecatan Budiman Sujatmiko pada Rabu lalu. Gibran menyebut saat itu dirinya belum tahu soal pemecatan Budiman. Gibran sempat melontarkan candaan terkait pemecatan Budiman saat menghadiri Kopdarnas PSI bersama Budiman Sujatmiko Rabu lalu. Gibran menyebut coletehannya tanpa maksud apapun. Gibran mengaku tak tahu soal keputusan pemecatan Budiman karena tak punya jabatan struktural di PDIP.
Urusan pemecatan karo aku ngopo toh. Saya kan bukan struktur, bukan siapa-siapa di partai ya. Tapi kan kemarin pas acara PSI kan beliau memang belum dipecat. Tapi kemarin maksud ngasih selamat tidak dipecat itu apa sih, Mas? Nggak ada maksud apa-apa. Oh, jenenge talk show ya kayak gitu. Di sini gojekan. Udah sing gojeki juga. Oh, berarti konteksnya cuma bercanda aja ya kemarin? Iya, lah ngapain? Keputusan pecat atau tidak dipecat kan bukan di saya juga. Di tengah dinamika pencapresan, PD Perjuangan mengonsolidasi kader di Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPP Puan Maharani menyebut konsolidasi digelar untuk memaksimalkan mesin partai. Meski belum mengumumkan bakal capres dari Ganjar, PDIP mulai memanaskan mesin partai. Puan mengklaim konsolidasi untuk menguatkan semangat kader partai. Kami berharap bahwa ini akan menguatkan semangat, mengobarkan semangat perjuangan seluruh kader-kader dan struktur dari PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah, sehingga memang mesin partai akan segera bekerja dengan luar biasa untuk memenangkan PDI Perjuangan dan capres PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Saudara, tim pemenangan bakal capres Koalisi Perubahan atau Tim 8 akan mengadakan pertemuan tertutup di Cikeas malam ini. Pertemuan akan membahas bakal capres dari Anies Baswedan. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengonfirmasi pertemuan Tim 8 di Cikeas Jumat malam. Meski tidak menampik isu pembahasan bakal cawapres Anies, Demokrat menyebut menyerahkan soal bacawa pres kepada Anies Baswedan. Akan ada pertemuan Capres Tim 8 dengan Pak SBY dan Mas Ahaye di Cikeas, kemudian juga sedang diatur dengan pimpinan PKS. Artinya Pak Anies, Tim 8, 3 partai terus berkomunikasi secara intens, baik di level Tim 8, kemudian juga dengan pimpinan partai. Nah, yang terus mengantisipasi dan juga mengevaluasi strategi dan juga melihat dinamika yang terjadi terkait dengan Pilpres 2024. Tidak ada keretakan Pak, berarti masih solid sampai sekarang? Insya Allah. Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah mendapat ultimatum dari Partai Demokrat soal bakal cawapres Anies Baswedan. Paloh mengatakan lamanya penentuan bacawa pres Anies bukan karena ada penolakan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye. Mana Pak Sekjen? Ini Pak Sekjen ultimatum kan? Nggak mungkin aja. Saya nggak mengerti juga bagaimana sampai datang dengan pemikiran seperti itu. Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara baik. Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat sebagai yang terburuk di antara kota-kota besar di dunia. Berdasarkan pantauan Kompas TV, udara Jakarta sore ini masih tampak berkabut akibat polusi. Kemacetan yang menyumbang polusi tampak di sejumlah ruas jalan seperti kawasan perkantoran Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia. Sebagian warga Jakarta juga mengenakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi. Berdasarkan situs IQR.com yang memantau kualitas udara di kota-kota besar, indeks polusi di Jakarta hari ini pukul 14 mencapai 0.176 atau berkategori tidak sehat bagi makhluk hidup. Situs itu merekomendasikan warga mengenakan masker saat beraktivitas. IQR.com juga mencatat polusi udara di Jakarta hari ini merupakan yang terburuk di dunia. Rata-rata indeks kualitas udara Jakarta di 0.160. Setelah Jakarta ada Dubai, Uni Emirat Arab, Kampala, Uganda, Johannesburg, Afrika Selatan, dan Doha, Qatar. Saudara, petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta melakukan penyiraman air di sejumlah ruas jalan protokol di DKI Jakarta. Penyiraman dilakukan upaya pengendalian polusi udara saat musim kemarau. Penyiraman di ruas jalan protokol di sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur hingga ke ruas Jalan Selipi Raya, Jakarta Barat. Sejumlah unit mobil damkar dengan ukuran 10.000 liter diturunkan melakukan penyiraman. Rencananya penyiraman dilakukan 2 kali sehari sebagai respons kualitas udara Jakarta yang memburuk.
Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mencatat ada 29.000 lebih warga Tangerang Selatan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA imbas dari dampak polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Alin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan 29.000 kasus ISPA tercatat dari Januari hingga Agustus 2023. Penderita ISPA di Tangerang Selatan didominasi warga berusia 15 tahun ke atas, sementara gejala yang diderita tergolong ringan dan sedang. Angka ISPA di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kunjungan yang sakit di fasilitas kesehatan kami dari Januari sampai dengan Agustus 2023, awal Agustus ya, itu ada sekitar 29.000 sekian tercatat mereka menderita ISPA. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Banten melakukan penyemprotan di sejumlah jalan protokol, penyemprotan jalan untuk menekan polusi udara. Penyemprotan dilaksanakan serentak di 8 jalan protokol yang melintas di 13 kecamatan. Penyemprotan jalan raya akan dilakukan setiap hari selama musim kemarau. Kualitas udara DKI Jakarta yang buruk jadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkap 10 pembangkit tenaga listrik uap bertenaga batubara yang diduga berpotensi menyumbang polusi udara di Jakarta. 10 PLTU diantaranya PLTU Lestari Banten Energi, PLTU Suralaya, PLTU Merak Point Station, PLTU Lontar, PLTU Babelan hingga PLTU Pelabuhan Ratu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara di ibu kota dengan menggunakan bahan bakar 44% di Jakarta. Polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Partikel-partikel udara yang kotor bisa menyebabkan sakit kepala dan kecemasan serta gangguan sistem syaraf pusat. Polusi juga menyebabkan iritasi mata, hidung sampai tenggorokan. Bagian dalam tubuh juga terdampak akibat polusi udara, mulai dari penyakit jantung hingga kerusakan paru. Bisa juga menyebabkan gangguan pada hati, darah, limpa, sampai gangguan sistem reproduksi. Memantau polusi udara di Jakarta, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Wati, bagaimana pantauan Anda soal polusi udara di Jakarta sore ini? Apakah masyarakat banyak yang menggunakan masker dan Anda belum pakai masker, Wati? Iya, Livi dan juga saudara, memang saat ini dari tempat saya melaporkan ini untuk kondisi udara memang terlihat dan terpantau berkabut dan juga abu-abu. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bimo Wicaksana. Dapat dilihat, Livi dan juga saudara, ini merupakan situasi di kawasan Sudirman dan dapat dilihat gedung-gedung ini terlihat sangat tidak jelas atau buram seperti itu, dan juga kita lihat adanya antrian panjang atau ini kemacetan dari kendaraan yang dimana ini diduga menjadi sebagai penyebab utama dari tingginya polusi udara yang ada di Jakarta. Memang dari pantauan kami pun untuk dari masyarakat pun sudah ada dan juga sudah lebih banyak menggunakan masker, namun beberapa juga terlihat tidak menggunakan masker, dan juga ini memang patut kita khawatirkan saat ini di mana memang polusi udara sangat buruk di Jakarta, terkhususnya beberapa minggu terakhir di mana dari indikator IQR itu memperlihatkan dari pukul 17 tadi saya sempat memantau itu pada level tidak sehat bagi kelompok sensitif, itu berada di level 118, ini berada di ranking 5 global, dan ini memang memperlihatkan bahwa kualitas udara di Jakarta ini memang sangat buruk. Ini patut dikhawatirkan karena salah satu dari indikator indeks dari kualitas udara itu adalah kandungan partikel halus atau PM2,5, di mana di Jakarta ini sendiri tercatat sebesar 96,8 mikrogram per kubiknya. Ini memang tergolong sangat buruk. Adapun dari penyebab munculnya polusi udara yang sangat tinggi di Jakarta ini ada beberapa penyebab, yang salah satunya yang saya sebutkan tadi merupakan emisi dari kendaraan bermotor dan juga dari industri energi, perumahan, manufaktur industri, dan juga kegiatan komersial gedung. Dari Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 3 kategori dari tingginya polusi udara di Jakarta ini, itu adalah kemarau yang panjang beberapa bulan yang lalu hingga sekarang, dan juga dari gas emisi transportasi dan juga industri yang menggunakan batu bara.
dari Dirjen Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KHLK itu menyebutkan bahwa yang paling berkontribusi adalah kendaraan bermotor. Di samping itu untuk dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara ini yang berlokasi di Jabodetabek ini dinilai tidak terlalu signifikan memberikan dampak terhadap kualitas udara yang di Jakarta ini. Namun ini menjadi perdebatan di masyarakat, di mana juga dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga akan tengah menggodok pajak pencemaran lingkungan, dan juga selain itu adanya persyaratan uji emisi kendaraan untuk perpanjangan STNK dan juga pembayaran saat pembayaran pajak kendaraan. Dan ini saat ini pun hari ini merupakan hari pertama dari uji coba untuk dari tilang uji emisi kendaraan, yang ini di mana bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menguji emisi kendaraan yang dimana dalam rangka untuk mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta ini. Ini dalam hal ini memang menjadi perdebatan di masyarakat, di mana masyarakat menilai ini pemerintah memberatkan dan juga membebankan kepada masyarakat, di mana pemerintah dinilai tidak memperbaiki hulu dari polusi udara ini, malah memperbaiki hilirnya, di mana solusi yang dianggap oleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah ini tidak terlalu solutif, di mana salah satunya merupakan work from home bagi ASN yang berada di Jakarta yang berlaku dari tanggal 21 Agustus kemarin hingga 21 Oktober mendatang. Ini menurut masyarakat ini tidak terlalu efektif, dan juga di mana juga pemerintah menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya merupakan emisi dari kendaraan yang beroperasi di Jakarta ini. Ada solusi-solusi lain yang diberikan oleh pemerintah, yaitu adanya tadi saya sebutkan adalah tilang uji emisi kendaraan dan juga penyemprotan jalan-jalan protokol di beberapa jalan protokol di Jakarta, dan juga hingga mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Ini menjadi salah satu dari solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi polusi udara yang sangat tinggi di Jakarta ini. Dan juga dari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu adanya rekayasa hujan, pengawasan industri, dan pembangkit listrik. Ini solusi ini memang dianggap masyarakat memang belum solutif, di mana tadi saya sebutkan bahwa ini pemerintah berfokus pada hilirnya, di mana memberikan solusi sudah terjadinya polusi yang sangat buruk di Jakarta, dan bukan mencari penyebab yang sebenarnya. Ini masih menjadi pertanyaan, apa sebenarnya penyebab dari tingginya polusi di Jakarta? Apakah benar dari kendaraan bermotor yang memiliki emisi kendaraan yang sangat tinggi, atau memang dari PLTU yang menggunakan batu bara? Adapun dampak-dampak yang dapat dirasakan oleh manusia jika terdampak langsung dengan polusi udara ini, adanya asma, infeksi saluran pernapasan akut, dan juga peradangan, gangguan paru-paru seperti pneumonia, dan juga gangguan kulit hingga gangguan mental. Ini menjadi banyaknya dampak-dampak yang diberikan, atau banyaknya dampak yang berdampak ke tubuh kita jika ini terpapar langsung oleh polusi udara. Dan juga ini sangat rentan terhadap kaum-kaum rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, dan juga lanjut usia. Dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri menyebutkan bahwa salah satu dari solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu WFH atau work from home, ini dinilai tidak terlalu solutif bagi untuk memberikan penanganan pada polusi udara yang sangat buruk di Jakarta ini. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa solusi yang mungkin tepat yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu transportasi umum yang memadai untuk bisa menjangkau dari kegiatan yang ada di masyarakat di Jakarta ini. Adapun anjuran untuk kita semua, untuk dari masyarakat dan juga warga Jakarta ini memang harus tetap menggunakan masker walaupun pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi, dan juga walaupun dari anjuran atau kewajiban memakai masker sudah dicabut oleh pemerintah, memang ini diharapkan dan dianjurkan kepada masyarakat dan juga warga Jakarta untuk tetap menggunakan masker di luar ruangan, dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan jika nantinya sudah merasakan bagaimana rasanya, sudah merasakan gangguan pernapasan, ini langsung menuju atau berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Livi. Terima kasih Mas Rahmawati, jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Temuan Litbang Kompas, tak ada jaminan langkah parpol pengusung
Baca Pres diikuti dukungan pemilihnya. Strategi partai akan seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Sorry. Pipis ini kita kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Terus enaknya terus manis asam chewy manis asam chewy manis asam chewy oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Terus enaknya terus manis asam chewy manis asam chewy manis asam chewy oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO.
Saudara, pemilu 2024 akan berlangsung kurang dari 6 bulan. Partai politik pun dan bakal capres terus berupaya mendongkrak elektabilitasnya. Survei Litbang Kompas Agustus 2023 yang dibiayai oleh Harian Kompas menunjukkan 5 partai politik berada di papan atas dengan elektabilitas tertinggi. Ada PD Perjuangan, elektabilitasnya 24,4%, Partai Gerindra 18,9%, PKB 7,6%, Golkar 7,2%, dan Partai Demokrat 7,0%. Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan pemilihan atau pemilih bakal capres belum tentu memilih parpol pengusungnya. Pemilih baca pres Ganjar Pranowo misalnya, ada 60,9% memilih PD Perjuangan, 7,6% memilih PKB, dan 4,1% memilih Partai Gerindra. Sementara pemilih Pak Prabowo Subianto, 48,4% menyatakan akan memilih Partai Gerindra, 10,7% akan memilih PKB, dan 9,6% memilih di PDI Perjuangan. Sedangkan pemilih Anies Baswedan 25,7% akan memilih PKS, 22,9% akan memilih Nasdem, dan 14,9% memilih Partai Demokrat. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan keputusan pemilih belum sejalan dengan keputusan partai politik mengenai baca presnya. Bagaimana strategi partai politik kita akan bahas usai tayangan berikut. Sejumlah partai politik telah mendeklarasikan bakal capres untuk Pilpres 2024. Salah satu yang diharapkan parpol dengan mengusung baca pres adalah berdampak elektoral pada parpol atau efek ekor jas. Namun survei Litbang Kompas Agustus 2023 yang dibiayai oleh Harian Kompas menunjukkan tidak ada jaminan pemilih parpol akan memilih baca pres yang diusung. Pemilih PDI Perjuangan misalnya 62,2% memilih Ganjar Pranowo, 9,6% memilih Prabowo Subianto, dan 1,5% memilih Anies Baswedan. Pemilih Partai Gerindra 62,3% menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto, namun 5,4% yang memilih Ganjar Pranowo dan 3,8% yang pilih Anies Baswedan. Untuk pemilih Partai Nasdem, 50% menyatakan memilih Anies Baswedan, tapi ada 13,8% yang pilih Prabowo Subianto dan 6,3% yang pilih Ganjar Pranowo. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas menyebut rekomendasi dari parpol terhadap baca pres tidak sama dengan pemilih partai tersebut. Toto menyatakan hal itu lumrah dalam sistem pemilihan langsung. Intinya rekomendasi dari partai politik terhadap calon presiden itu tidak sama dengan pilihan dari pemilih partai tersebut. Jadi ini sesuatu yang ada lumrah di dalam sistem pemilihan langsung. Survei Litbang Kompas juga menganalisis distribusi suara pemilih baca pres terhadap parpol. Pemilih baca pres Ganjar Pranowo 60,9% memilih PDI Perjuangan, 7,6% pilih PKB, dan 4,1% pilih Partai Gerindra. Pemilih baca pres Prabowo Subianto 48,4% memilih Partai Gerindra, 10,7% memilih PKB, dan 9,6% pilih PDI Perjuangan. Sedangkan pemilih baca pres Anies Baswedan 25,7% menjatuhkan pilihan pada PKS, 22,9% ke Partai Nasdem, dan 14,9%. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pemilih yang belum sejalan dengan keputusan partai politik mengenai baca pres, kita akan berbincang dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, ada Wakil Sekjen Partai Nasdem Siar Anggreta Siagian. Mbak Siar selamat petang, Mas Habib selamat petang, Mas Yohan selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, ini Mas Habib sama Mbak Siar dress code-nya match pada petang ini nih. Saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, jadi kenapa parpol dan para pemilihnya nggak sejalan soal baca pres? Sebenarnya ini fenomena biasa ya, ketika pemilu itu dilakukan secara serentak, memilih presiden dan memilih partai secara bersamaan, tentu potensi terjadi pilihan yang terbagi atau split voting ticket itu berpeluang terjadi ya. Tidak semua pemilih partai itu kemudian
sama preferensi politiknya, terutama terkait pilihan presiden dengan partai pilihannya, dan itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kita lihat secara pola, sebenarnya pengelompokan itu juga sudah terjadi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pemilih dari Partai Gerindra misalnya, 62,3% itu memilih Pak Prabowo. Artinya memang lebih dari 50% pemilih Gerindra itu memilih Pak Prabowo. Nah, polanya jelas. Gerindra mencalonkan Pak Prabowo, sebagian besar pemilihnya kemungkinan besar ya itu memilih Pak Prabowo. Artinya ada street voting ticket, ada keselarasan. Kalau kita pakai patokan 50 di atas 50%, Gerindra sudah punya itu. Hal yang sama juga terjadi di PDI Perjuangan, 62,2% pemilih PDIP itu akan memilih Pak Ganjar. Ya. Jadi memang ada pola yang sebenarnya arahnya memang sebagian besar mengikuti partai. Hal yang sama dengan 3 partai di pemilih di pengusung Pak Anies. Nasdem 50% akan memilih Pak Anies ya dalam kelompok pemilih Nasdem. Hal yang sama juga di PKS 52,9% di kelompok pemilih PKS itu akan memilih Pak Anies. Sementara Demokrat yang kemungkinan agak split votingnya lebih tinggi gitu ya, karena di dalam pemilih Demokrat sendiri 27,4% itu hanya memilih Pak Anies, sementara sisanya tersebar ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Artinya apa? Sebagian besar polanya sudah kelihatan sejumlah partai bahwa pemilihnya akan mengikuti sejalan dengan pilihan partai. Tapi potensi split voting itu juga semua partai berpotensi terjadi. Tapi derajatnya berbeda-beda ya. Kalau tadi saya sebutkan PDIP dan Gerindra ini split votingnya relatif lebih rendah dibandingkan Demokrat misalnya, dibandingkan partai-partai yang lain, even PKB misalnya. Jadi setiap partai punya potensi street voting, sejalan pilihan partai diikuti dengan oleh pemilihnya, tapi setiap partai juga punya potensi pemilihnya split gitu ya, terpecah, terbagi ke banyak capres gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian derajat atau gradasinya. Kalau kami pakai patokan di atas 50% atau di bawah 50%, kalau dari patokan itu hanya 4 partai yang angka split votingnya relatif rendah gitu ya. Gerindra, PDIP, Nasdem, dan PKS gitu ya. Jadi sudah rata-rata di atas 50% pemilihnya akan diikuti pilihan partai dalam hal dukungan capres. Sementara partai-partai yang lain cenderung lebih tinggi angka split votingnya. Jadi ini sebenarnya fenomena biasa kalau dikaitkan dengan kotel efek. Partai-partai yang memiliki potensi split voting rendah, dia akan punya kemungkinan punya potensi kotel efek yang jauh lebih besar peluangnya dibandingkan partai-partai yang split votingnya lebih tinggi gitu ya. Jadi ini lebih kayak bandul gitu aja, Livi, terkait orientasi pilihan pemilih terhadap partai dan terhadap capres gitu ya. Karena sistem kita itu kan tidak memastikan orang yang memilih capres A itu otomatis akan memilih partai yang mengusung capres A. Ini kan memang sistem tidak memungkinkan kita keserentakan itu diikuti dengan keserentakan pilihan gitu ya. Itu kalau mungkin berlaku misalnya bagi Nasdem, karena Anies kan bukan kader Nasdem tapi kemudian diusung pertama kali oleh Nasdem. Jadi mungkin itu agak sedikit lebih logis. Tapi kalau untuk yang jelas-jelas kadernya atau bahkan ketua umumnya seperti Gerindra atau bahkan PDIP, itu kenapa fenomena itu masih terjadi? Ya kan tadi tidak semua orientasi pemilih itu dijamin akan mengikuti partai ya. Tapi kalau kita sekali lagi lihat polanya, misalnya tadi yang saya jelaskan 100% di masing-masing partai. Sekarang kita coba lihat 100% di masing-masing capres ya. Pak Ganjar dan Pak Prabowo dalam pemilihnya masing-masing itu sudah di atas hampir 50% juga akan memilih partai yang mengusungnya. Pemilih. Nah, sementara di dalam kelompok pemilih Pak Anies itu terpecah karena wajar pemilih partai pengusungnya, representasi partainya lebih menonjol ke Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sementara Pak Prabowo lebih menonjol Gerindranya dan Pak Ganjar lebih menonjol PDIP-nya. Jadi memang ngumpul di situ. Sementara kalau Pak Anies kan terkonsentrasi di 3 partai itu. Yang notabene relatif merata itu 22,9% ke Nasdem, 25,7% ke PKS, dan 14,9% ke Demokrat. Gitu. Jadi memang split voting di dalam pemilih capres pun juga potensial terjadi. Gitu.
Oke, saya ke Mas Habib. Mas Habib, ini pemilihnya Gerindra, kalau kita lihat dari pemilihnya Pak Prabowo misalnya, 62,3% nih, koreksi saya kalau salah ya, Mas Yohan. Ini pemilihnya itu masih menjatuhkan pilihan ke Pak Prabowo, tapi ada 5,4% yang memilih Ganjar Pranowo, ada 3,8% yang memilih Anies Baswedan. Kalau menurut Gerindra, menurut Mas Habib sebagai Wakil Ketua Umum, ini mengganggu nggak angka-angka ini? Meskipun nggak cukup besar, 5,4%, ada 3,8%, tapi cukup mengganggu nggak? Ya, kalau kami melihat ini dinamika politik yang biasa. Kalau dibandingkan dua baca pres lain, justru yang paling soft ini Pak Prabowo ya, paling kuat dukungan dari partai politik tempatnya berasal. Dibandingkan tadi kan disebut Pak Ganjar, apalagi Pak Anies Baswedan. Juga kami sebetulnya ya melihat ada masalah juga nanti ya dalam teknis metodologi. Karena gini, metodologi survei. Saya juga melakukan survei ya secara internal. Jadi kadang-kadang bias juga. Kenapa biasnya? Ini bukan persoalan Litbang Kompas, persoalan semua orang yang melakukan survei. Karena legislatif, orang memilih partai itu kan ada 3 level. DPRD Kabupaten Kota, DPR Provinsi, lalu DPR RI, ya kan? Kalau presiden kan cuma satu level presiden. Kadang-kadang masyarakat kita, ya kan, dia pemahamannya nggak clear, gitu kan? Misalnya begini, milih partainya A karena ada tetangganya calon anggota DPRD dari partai A, gitu kan? Tapi mau milih presidennya yang sesuai dengan kesukaan dia, yang dia suka. Itu mungkin saja terjadi gitu loh. Karena nggak clear, karena memang tadi secara teknis juga pelaksanaan pemilunya itu tidak dalam satu surat suara gitu. Ada 4 surat suara yang berbeda, ya kan? Ada 3 legislatif, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI, ada 1 presiden gitu. Jadi tidak serta-merta memang misalnya suara presiden, calon presiden yang diusung sejumlah partai dihitung dari surat jumlah suara partai-partai politik yang mengusungnya. Kayak di beberapa negara kan seperti itu. Oke. Ya, di beberapa negara seperti itu. Jadi model sistem kita ini memang agak sedikit rancu ya. Saya tadinya kalau undang-undang pemilu dibahas di prolegnas kemarin, secara pribadi saya pengen mengajukan soal ini untuk dibahas bersama-sama. Ya, karena surat suaranya kan terpisah secara teknis. Itu kemarin, pemilu kemarin kita juga setengah mati ya, mengedukasi pemilih ya. DPRD-nya si ini ya, nomor sekian, partai ini, partai Gerindra, misalnya DPRD DPR RI-nya saya nih Habibur Rahman, partainya ini. Kadang-kadang namanya orang ini yang sudah berusia di atas 50 tahun ya kan, setengah mati gitu loh. Wah, ketelingsut sana sini gitu. Sehingga secara teknis akhirnya memang terjadi masalah. Tapi kalau soal secara umum, secara prinsip, secara ideologis, angka 62,3% saya pikir ke angka yang confident ya. Kenapa? Ini kan bukan soal kader ya. Ini suara publik, suara masyarakat luas gitu loh. Kalau kader Gerindra pasti 100% mendukung Pak Prabowo. Kader itu kan orang yang berkartu anggota, atau orang yang mendapatkan pendidikan politik. Nah, kalau kader itu sudah pas. Tapi kalau pemilih, memang ya bisa jadi ya kan, dia misalnya pendukungnya Pak Ganjar ya, tetapi ada saudaranya, sepupunya anggota DPR, calon anggota DPRD Gerindra di ini, di kampung situ, gitu kan. Maka pilihnya partainya, vote-nya adalah Partai Gerindra. Tetapi calon presidennya yang lain, bukan Pak Prabowo. Ini bukan kader ya Mbak ya, balik ya. Pemilih. Ini soal pemilih masyarakat luas gitu loh. Yes, Mas Yohan gimana tuh Mas? Iya, menanggapi tadi memang secara teknis ya. Nah, ini pertanyaan, ini bukan hasil pertanyaan langsung ke masyarakat. Ini kan ada 2 variabel. Yang pertama, pertanyaan soal pilihan presiden secara umum. Yang kedua memang pilihan
partai secara nasional. Artinya kita memang merujuk ke DPR RI. Karena ini surveinya survei nasional ya, tidak ditujukan untuk menganalisis tingkat provinsi, tidak ditujukan untuk menganalisis tingkat wilayah. Kita memang tujuannya untuk menganalisis tingkat nasional. Jadi di pertanyaan survei itu memang secara detail kita sebutkan untuk DPR RI. Partai apa kalau sekarang pemilu itu akan responden pilih untuk DPR RI pusat. Tapi saya sepakat tadi Bang Habib, memang sistem kita itu secara teknis di surat suara itu kan terpisah ya, antara surat suara pilpres sama surat suara legislatif, ya, terutama di DPR RI terpisah. Artinya pemilih memang tidak punya korelasi yang kuat. Sistem keserentakan ini kan keserentakan yang waktunya dibarengkan, gitu ya, tapi tidak disertai dengan penguatan sistem pemilu. Jadi misalnya tadi saya bilang, kalau misalnya pemilih A, capres A itu didukung oleh partai ABC, mestinya pemilih itu juga dalam satu surat suara dia harus memilih tiga partai yang mengusung partai A tadi dalam satu surat suara yang sama. Artinya keserentakan ini juga berdampak pada penguatan sistem pemerintahan nanti. Gitu. Jadi otomatis capres yang terpilih itu insya Allah juga akan disupport oleh partai pemenang. Gitu. Jadi ini akan lebih ke konsolidasi politiknya lebih jalan, konsolidasi politiknya juga lebih efektif dan ringkas, gitu ya. Tapi yang terjadi nanti, sebayangan saya, hal yang sama juga akan terjadi di pasca pemilu nanti. Capres-capres yang tidak menjadi barisan pendukung pada akhirnya juga akan melakukan koalisi misalnya. Nah, itu pengalaman 2014 dan 2019 terjadi. Ya. Partai-partai politik yang tidak jadi pengusung capres pemenang itu ya pada akhirnya bergabung ke pemerintah. Nah ini memang problem sistem di pemilu kita. Saya sepakat tadi Bang Habib, pasca pemilu 2024 ini bisa jadi agenda untuk kemudian mengarah pada bahwa jangan sampai pemilu yang serentak itu sekedar teknis serentaknya, tapi harus diikuti dengan penguatan sistem pas dari hasil pemilu itu. Oke, saya ke Mbak Siar. Jadi kalau untuk memilih Partai Nasdem ini kan angkanya 50% menyatakan memilih Anies, tapi ada 13,8% yang memilih Pak Prabowo, ada 6,3% yang memilih Pak Ganjar. Kalau Mbak Siar ngelihatnya gimana? Kenapa jauh banget, agak timpang? Mbak Siar, maaf, di-unmute boleh? Oke, ya terima kasih Mbak. Nah, saya kira bagi Partai Nasdem, hasil survei Kompas ini adalah berita baik ya. Baru 10 bulan sejak Anies dideklarasikan Oktober 2022, kita sudah mendapatkan 50% dukungan. Saya kira ini sangat positif. Nah, jadi memang 5 bulan lagi waktunya, kita masih punya waktu. Ini menjadi PR Partai Nasdem untuk tadi sekian persen yang belum mendukung Mas Anies, akan pada akhirnya memberikan dukungan kepada Mas Anies. Kalau dulu selama 10 bulan, yang bergerak untuk mensosialisasikan Mas Anies baru struktur partai, nah saya kira dengan adanya sudah ditetapkannya DCS ini, maka sudah banyak ya kader-kader lagi, caleg-caleg yang akan mensosialisasikan Mas Anies. Sehingga saya yakin ke depan prosentase yang berada di dukungan pada capres lain itu akan berkurang. Dan pada akhirnya 50% itu juga akan bertambah. Begitu Mbak. Jadi apa sosialisasi dan konsolidasi internal Nasdem untuk merapatkan barisan masih ada belasan persen yang suaranya ke Pak Prabowo? Ya, kita masih punya 5 bulan lagi ya tadi ya. Jadi akan ada kegiatan-kegiatan partai, akan ada kegiatan-kegiatan caleg. Yang ini tentunya seiring sejalan dengan sosialisasi Mas Anies kepada seluruh masyarakat. Nah, dengan pemasangan APK, sosialisasi caleg, ini juga tentunya sekaligus sosialisasi Mas Anies sebagai calon presiden. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan sehingga persentase tadi yang 50% akan terus bertambah. Oke, Mas Habib, kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas kan elektabilitas Pak Prabowo ada di 3 teratas, bahkan di posisi 1 dan 2 selalu naik turun dengan Pak Ganjar. Kalau yang jadi pertanyaan saya gini, bagaimana kemudian Gerindra memastikan mereka yang memilih Pak Prabowo juga akan memilih Partai Gerindra? Ya, itu dia. Secara teknis sosialisasi kita galakkan lewat mesin-mesin partai politik ya, bukan hanya Gerindra. Partai yang mendukung Pak Prabowo kita harapkan pemilih partai pendukung Pak Prabowo juga memilih pemilih partai pendukung Pak Prabowo juga memilih Pak Prabowo di pilpresnya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk internal Gerindra, kami juga ada yang namanya mekanisme
fakta integritas. Nah, fakta integritas ini kita ingatkan kepada caleg ya. Saya kebetulan ketua Mahkamah Partai, kepada caleg untuk tidak saja sibuk mempromosikan diri sendiri, tetapi juga harus maksimal mengkampanyekan Pak Prabowo. Kalau ada kejadian ya tidak paralel suara caleg dengan suara pemilih Pak Prabowo di sebagian besar TPS tempat dia dicalonkan, maka konsekuensinya yang bersangkutan tidak akan dilantik. Nah, itu salah satu strategi kami yang sudah pernah kami lakukan ya di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kalau ada caleg kemudian suaranya besar sendiri, misalnya 200.000, suara Pak Prabowo di situ hanya 50.000, udah pasti yang bersangkutan tidak akan dilantik karena memang sudah menandatangani fakta integritas ya. Jadi maksimal lah ya. Dan kemudian juga terkait alat peraga kampanye, kita juga sudah ada standarnya, foto Pak Prabowo sekian ukurannya, foto caleg yang bersangkutan sekian ukurannya. Oke, ini pertanyaan untuk Mas Habib dan juga Mbak Siar. Pertanyaannya sama. Artinya gini, pemilu serentak ini adalah PR yang double buat para caleg dan juga untuk memenangkan partai politik itu dan pilpresnya nanti. Ini merugikan nggak buat posisi Anda sebagai caleg ya, bukan sebagai pengurus parpol untuk memenangkan tokoh Anda di pilpres nanti, Mas Habib? Ya kalau seperti saya justru kan kita ini kan bisa masuk ke Senayan karena jualan kita Pak Prabowo kan. Orang yang pemilih saya kan pendukung Pak Prabowo semua karena kita punya calon yang sangat marketable, capres yang sangat bisa dijual. Ya, tapi kita nggak tahu di ini daerah-daerah lain. Kalau saya tentu orang tidak ada yang kenal Pak Habibur Rahman, agak jarang tadinya kan. Kenalnya ini adalah orangnya Pak Prabowo gitu. Nah, makanya saya sangat berkepentingan mengidentikan diri saya dengan Pak Prabowo. Kalau Mbak Siar gimana Mbak Siar? Ya, Mbak, kalau boleh izin saya ini menceritakan sedikit ya. Pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sebagai presiden, itu anggota kader Nasdem itu langsung melonjak bertambah, Mbak. Jadi sebenarnya keuntungan itu tidak hanya kita sebagai caleg, juga Partai Nasdem juga sangat mendapatkan koktel efek dari mendeklarasikan Mas Anies. Jadi saya secara pribadi pun dan mungkin teman-teman sebagian besar caleg itu sangat bersyukur, beruntung dengan didukungnya Mas Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, itu memberikan dampak positif dan luar biasa bagi caleg-caleg. Iya, ini pertanyaan untuk Mas Yohan. Artinya gini, itu kan kalau memang di basis suara pemilihan caleg tersebut memang basis suara si baca presnya. Tapi bagaimana kalau memang si caleg tersebut ada di bukan basis suara si baca pres yang diusung parpol tersebut, Mas Yohan? Ya, itu memang dilema bagi caleg ya, ketika dia berada di daerah pemilihan yang memang bukan basisnya. Saya banyak cerita misalnya 2019 bagaimana caleg-caleg yang berada di basis yang bukan basis capres yang partainya dia dukung, dia itu secara teknis kemudian menghindari penggunaan foto capres itu yang melekat di foto dirinya sebagai caleg. Tapi saya sepakat tadi menarik juga ya langkah Gerindra untuk melakukan kontrol di internal itu ya Bang Habib, bagaimana kemudian caleg-caleg itu diwajibkan memperjuangkan capres yang diusung. Jadi ini penguatan satu sisi hubungan resiprokal antara partai dan capres yang diusung itu semakin kuat gitu. Nah ini sebenarnya menjadi tantangan bagi partai bahwa penguatan kepartaian di satu sisi itu tetap penting ya dengan konsolidasi semua caleg bekerja untuk partai, tapi di satu sisi memang simbolisasi personifikasi partai yang direpresentasikan dalam bentuk capres itu juga sesuatu yang tidak bisa dinafikan gitu. Jadi menyeimbangkan antara keduanya ini menurut saya penting dan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi partai, terutama teman-teman caleg yang ada di daerah-daerah yang tapi ini dia daerahnya tidak menjadi basis capres yang diusung partainya. Itu tantangannya. Ya, tapi ada juga tantangan kemudian soal sosialisasi, bagaimana kemudian masyarakat nggak cuma fokusnya ke pilpres, tapi juga nggak cuma fokus ke caleg-caleg DPR RI, tapi juga fokus ke caleg-caleg yang mungkin ada DPRD ataupun kota begitu. Karena ini kan
lebih jarang terlihat oleh masyarakat. Kalau caleg-caleg DPR RI, Mbak Siar, Mas Habib ini bolak-balik di televisi begitu, masyarakat bisa lebih tahu. Tapi mereka-mereka yang nggak cukup populer gitu, bagaimana kemudian nanti sosialisasinya? Ini merugikan nggak sih buat mereka pemilu serentak seperti ini? Karena fokusnya kebanyakan partai politik langsung ke tokoh capresnya, bagaimana capresnya menang, bukan lagi bicara soal pileknya. Iya, kalau kita bercermin pada pengalaman 2019, itu kan pengalaman pemilu serentak pertama ya kita lakukan, itu kelihatan tren data invalid vote, ya, suara tidak sah itu lebih tinggi di pemilu legislatif. Ya, sementara invalid vote terendah itu di pemilu presiden. Artinya bagaimanapun dari segi teknis misalnya, pemilih presiden itu kan lebih mudah ya, menyoblos saja salah satu pasangan. Ya. Sementara dari segi teknis pemilih pileg itu agak ribet gitu ya, ribet dalam tanda kutip, karena memang bisa milih partai, gambar partai, bisa gambar nama caleg atau nomor partai. Jadi orang kemudian cenderung menghindari, lebih berkonsentrasi pada pilpres gitu ya. Dan jangan lupa 2019 kemarin 5 surat suara itu di rata-rata itu pemilih itu pasti lebih memfokuskan ke pilpres karena asupan informasinya media juga memberi panggung yang begitu luas untuk pilpres dibandingkan pileg gitu ya. Tapi ya hasil KPU, data KPU itu menyebutkan invalid vote untuk pileg itu lebih tinggi dibandingkan invalid vote yang ada di pilpres. Nah ini sebenarnya pekerjaan rumah juga bagi kita teman-teman di media untuk memberi panggung yang sama ya, kurang lebih sama, bahwa pemilih ini juga punya hak yang sama, tidak hanya sekedar pilpres tapi juga pemilu legislatif. Baik, terima kasih Mas Yohan, terima kasih Mas Habib, terima kasih Mbak Siar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kita kembali dengan informasi Mahkamah Agung menganulir vonis bebas 2 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan. Bagaimana keluarga korban mencari keadilan? Friska Clarissa hadir untuk Anda. Usai jeda. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Malah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Mie oven, dilihat lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5.
Get it now! Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Sebuah rumah panggung di Dusun Labuang, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut warga, api muncul pertama kali dari salah satu kamar yang berada di rumah panggung tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi adanya kebakaran langsung mendatangi lokasi dan berupaya memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. Seekor ikan hiu tutul terperangkap jaring nelayan di kawasan bibir pantai Selat Malaka, Desa Lamreh, Aceh Besar. Hiu tutul sepanjang 8 meter ini terjerat jaring nelayan yang sedang mencari ikan. Sebelum dilepaskan ke laut, ikan hiu tutul sempat dibawa ke pinggir pantai dan menarik perhatian warga. Tidak lama, nelayan langsung melepaskan hiu tutul kembali ke laut. Karena hewan ini sepenuhnya dilindungi. Pemerintah Provinsi DKI mulai menyemprotkan air di jalan-jalan utama Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Penyiraman di ruas jalan protokol dimulai dari ruas jalan Uki Cawang, Jakarta Timur, hingga ke ruas jalan Slipi Raya, Jakarta Barat, dan kembali lagi ke ruas jalan Uki. 20 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang bisa membawa 10.000 liter air diturunkan untuk menyemprotkan air. Penyemprotan dilakukan secara berkala 2 kali dalam sehari. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Mahkamah Agung menganulir vonis bebas 2 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan. Masing-masing terdakwa divonis 2 tahun dan 2,5 tahun penjara. MA jatuhkan vonis 2 tahun penjara mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan 2,5 tahun penjara kepada ex-Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setia Pranoto. Tragedi Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022 usai laga Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya. Tragedi Kanjuruhan menelan 135 korban jiwa. Keluarga korban mengapresiasi putusan Mahkamah Agung menganulir vonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Namun keluarga menilai hukuman belum memberikan rasa adil.
Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas 2 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan dan menjatuhkan pidana penjara kepada keduanya. MA menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan vonis 2,5 tahun penjara kepada ex Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto. Namun keluarga menilai hukuman yang dijatuhkan MA terhadap kedua terdakwa belum mencerminkan keadilan. Rizal Putra Pratama, keluarga korban Kanjuruhan yang kehilangan ayah dan adiknya menilai dampak tragedi Kanjuruhan sangat besar bagi para korban. Sangat menyambut baik dengan keputusan Mahkamah Agung yang menganulir vonis bebas. Tapi saya sama sekali masih belum puas dengan sidang laporan model A. Dengan hukuman seperti itu saya masih belum puas karena mereka yang memerintahkan menembakkan gas air mata di sana, mereka katanya bilang menembakkan di lapangan, katanya kena angin, seperti itu. Saya juga ada di sana. Hal yang sama juga dirasakan Siti Mardian, ibu dari Mita Maulidia, salah satu korban meninggal tragedi Kanjuruhan. Siti menilai keadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan belum didapatkan. Selama ini kan polisi mengelak bahwa gas air mata hanya karena tiupan angin. Itu enggak. Ada saksi hidup 2, Mbak. Anak saya itu berempat berangkat dari rumah, dan setelah saya dari kabar dari sana itu jenazahnya di sini tuh memang benar-benar gas air mata tembakan itu pas di depan anak saya. Jadi memang fakta bahwa polisi itu memang menembakkan gas air mata ke tribun. Selain keluarga, supporter Aremania juga ikut menyuarakan keadilan bagi para korban. Awal Agustus lalu, seorang warga Malang sekaligus supporter Aremania nekat bersepeda dari Malang, Jakarta. 11 hari ia menggoes sepeda menyuarakan tragedi Kanjuruhan agar kasusnya diusut tuntas. Menyebar perdamaian kepada supporter dan lagi terulang maupun hanya dikenang. Karena saya lihat memang sudah mulai melupakan kejadian itu, makanya di situ saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini kayaknya nggak pantas kalau kesimpulan hukumnya seperti itu. Identitas yang salah angin apakah pantas, itu kan bisa tinggal menjawab aja pantas apa enggak. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022 menewaskan 135 orang. Polisi menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, 3 dari personel kepolisian dan 3 dari pihak sipil. Tim Liputan Kompas TV. MA menganulir vonis terdakwa tragedi Kanjuruhan. Namun keluarga korban menilai hukuman yang dijatuhkan MA terhadap kedua terdakwa masih belum memberi keadilan. Selengkapnya kita berbincang dengan Rizal Putra Pratama, keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Selamat malam, Mas Rizal. Ya, selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Kami sekali lagi turut prihatin, turut berduka terhadap Mas Rizal dan keluarga yang jadi salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Mas Rizal, izin tidak mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga dan tidak bermaksud untuk mengungkit, tapi kalau berkenan mohon bercerita bagaimana pada saat itu, saat tragedi Kanjuruhan, siapa saja anggota keluarga yang jadi korban? Yang waktu itu aku berangkat 6 orang bersama ayah, adik saya, di situ keponakan saya dan serta teman saya. Kita berangkat sekitar, halo? Ya, silakan Mas Rizal, kami dengar. Ya, kita berangkat kita jam 6:30 udah sampai di Stadion Kanjuruhan. Kita sempat jajan-jajan dulu, dan waktu pertandingan pertama kita masuk bareng-bareng. Waktu itu kita masuk di tribun Gate 11. Waktu itu tribun Gate 11, tempat-tempatnya anak-anak tumbang di situ, tempat-tempatnya Western Oil situ. Ya. Ya, dan waktu itu, waktu pertandingan pertama itu masih aman-aman aja, yang kita rasakan masih aman-aman aja. Sedang babak kedua itu aman-aman semua lah. Pas waktu itu ada satu supporter yang turun ke lapangan. Waktu pertandingan udah selesai, itu satu supporter turun lah. Itu ada pihak aparat yang langsung nendang supporter itu. Otomatis semua supporter itu langsung nggak terima kalau temannya digitukan. Nah, habis itu langsung itu ada tembakan gas air mata pertama ngarahnya ke lapangan. Nah, waktu itu saya kira itu
yang di tribun itu saya kira apa? Air. Itu mercon gitu. Oh. Ini gitu saya bilang seperti itu. Terus habis itu langsung asapnya kebulannya di arah selatan itu udah nggak karu-karuan, Mbak, itu. Oh. Itu saya sempat pisah juga sama ayah, sama teman-teman saya, sama keponakan saya. Oh. Iya, waktu itu. Dan itu aku langsung nyari ayah sama adik, terus aku langsung ke parkiran waktu itu, langsung ke parkiran. Dan di situ ada keponakan saya sama teman saya yang namanya Koko itu, langsung akhirnya, ayahku kemana, si layu jal, polisi, ayah polisi, tak kira ayah nang mobil, ini ayah tak kira nang mobil. Terus habis itu aku langsung ke gate 11, tapi di gate 11 itu kondisinya udah parah banget. Itu saya sempat yang saya rasakan gas air mata, sempat seperti rasanya disilat-silat itu di tenggorokan, tapi saya udah kepingin ketemu ayah sama adik, mencari ayah sama adik. Dan waktu itu saya sempat tanya ke bapak-bapak tentara, bapak gak tahu anak-anak, bapak-bapak sama anak kecil doang. Oh, sama anak mana, Mas? Saya anak tumpang, Pak. Oh, anak-anak tumpang di VIP, Mas. Waktu itu saya langsung ke VIP, ketemu temannya almarhumnya ayah, namanya Mas Trimo, langsung bilang, Mas, seman gak sampean nggak tahu ayah Mas sama Rifki, Azal melaku. Saya dibawa ke parkiran waktu itu. Iya. Dan habis itu Mas Trimo ngasih kontaknya mobil, Zal, ini kontak mobilnya bapak sampean, bilang seperti itu. Langsung bilang, lo ayahku kemana, bilang seperti itu. Si ayahmu masih ngurusi anak-anak di rumah sakit Wafa Usada. Lo kenapa ayahku, Mas? Kenapa, Mas? Mau aku antar ke sana, Mas? Mau aku antar ke Wafa Usada. Waktu itu aku diantar ke Wafa Usada. Dan di sana udah ada siapa itu Pak Lek saya, Pak D saya, sama saya udah di sana. Ya Allah. Dan waktu itu kondisi ayah seperti apa? Yang jadi korban yang meninggal dunia ayah dan adik, Mas Rizal berarti? Iya, ayah dan adik. Dan kalau sampai saat ini kan pasti keluarga tidak bisa melupakan, termasuk Mas Rizal juga yang ada di lokasi saat itu ya, harus terpisah, sama-sama juga merasakan gas air mata. Kita sekarang maju soal putusan hakim begitu ya. Apa yang bagaimana tanggapan keluarga terhadap putusan hakim MA yang akhirnya membatalkan vonis bebas dan memberikan vonis kepada terdakwa? Ya, saya sangat menyambut baik dengan keputusan Mahkamah Agung yang menganulir vonis bebas. Tapi dengan hukuman yang seperti itu yang saya rasakan masih belum maksimal juga, karena mereka yang memerintahkan nembak gas air mata seperti itu dan mereka bilang tembakan gak ke arah tribun, bilang seperti itu. Dan masih belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh korban Kanjuruhan. Oke. Bagian mana yang menurut keluarga tidak memenuhi rasa keadilan, Mas Rizal? Apakah dari jumlah vonisnya atau besaran vonisnya atau seperti apa? Dengan jumlah vonisnya dan tersangka penembak eksekutor gas air mata tidak ditangkap seperti itu. Dan sekarang juga saya juga punya laporan model B yang sampai saat ini belum berjalan dan prosesnya masih tahap penyelidikan. Itu yang saya harapkan sih dari laporan model B saya ini. Oke, jadi mengajukan laporan hukum lagi ya, Mas Rizal. Boleh diceritakan upaya keluarga mencari keadilan sejauh ini seperti apa? Apa saja yang dilakukan Mas Rizal? Termasuk tadi memberikan laporan hukum atau mengajukan laporan hukum lain ya selain kasus yang sudah disidang dan divonis ini. Iya Mbak. Mengajukan laporan model B yang waktu itu saya mengajukan dengan lawyer saya pada tanggal 16 November dan selama 10 bulan ini prosesnya masih tahap penyelidikan, tidak naik ke penyidikan, masih berbelit-belit juga. Oke, bisa diceritakan laporan model B ini apa saja isi laporannya? Laporan model B ini ya ini laporan keluarga korban ke pihak kepolisian, Mbak. Ini dengan pasal 338, 340. Jadi ada pasal pembunuhan di situ ya yang diajukan dan pembunuhan berencana juga. Nah, keluarga boleh diceritakan Mas Rizal sejauh ini keluarga apakah Mas Rizal juga dan kawan-kawan lain menempuh banyak cara untuk memenuhi rasa keadilan dari pihak keluarga, karena tentu anggota keluarga yang meninggal dunia tidak bisa tergantikan sampai kapanpun. Tapi yang saat ini diperjuangkan rasa keadilan begitu ya Mas Rizal. Apa saja upaya yang sejauh ini dilakukan sejak
Sejak lama ya ini prosesnya, sejak tragedi Kanjuruhan terjadi ya Mas Rizal? Iya sejak tragedi Kanjuruhan, dan waktu itu sempat ke Jakarta juga, ke KSP, kantor staf presiden, dan ketemu sama Bapak Mahfud. Dan waktu itu saya di Bekasi ketemu sama Bapak Erick Thohir, dan saya sempat bilang ke Bapak Erick Thohir, Bapak tolong kasus tragedi Kanjuruhan ini harus diusut sampai tuntas-tuntasnya Pak. Saya sebagai keluarga korban yang telah kehilangan ayah dan kedua adik saya Pak, saya mohon untuk Bapak Erick Thohir untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan ini. Saya sempat bilang seperti itu. Kerabat lain Mas Rizal yang juga jadi korban, siapa saja Mas? Ada kawan lainnya atau mungkin kerabat lain yang ikut juga pada saat tragedi Kanjuruhan itu? Waktu itu yang jadi korban saya ya ikut terkena gas air mata, tapi saya udah nggak saya rasakan. Terus sempat makan saya juga itu, terus sama teman-teman saya. Waktu itu kita kan berangkat berenam sama ponakan sama teman. Jadi ada kawan-kawan juga, artinya kan yang jadi korban tidak hanya keluarga Mas Rizal juga, tapi ada kerabat, ada kawan-kawan lain. Tadi Mas Rizal pribadi sudah mengajukan laporan model B, laporan dari keluarga korban untuk polisi di luar kasus yang disidangkan. Nah, ada atau tidak semacam perkumpulan keluarga dari tragedi Kanjuruhan ini untuk mengajukan upaya hukum yang sama begitu, untuk memantau kasus ini sampai tuntas? Ada, kalau untuk perkumpulan, jadi kita setiap hari Kamis selalu mengadakan acara Kamisan dan selalu bersuara ke DPRD Kabupaten Kota Malang, terus habis itu ke Balai Kota, kita sempat bersuara ke sana supaya kita sebagai rakyat kecil, supaya keadilan bagi korban Kanjuruhan supaya didengar, seperti itu. Selama Kamisan ini apakah sudah bertemu dengan pihak terkait, pemerintah misalnya, atau aparat penegak hukum? Kalau acara Kamisan ini kemarin ketemu sama Bapak Kapolres, dan waktu itu saya juga sempat ketemu sama DPRD Kabupaten Kota Malang soal untuk jangan dulu untuk membongkar Stadion Kanjuruhan. Di sana adalah barang bukti, tempat kejadian perkaranya di sana, jangan dibongkar dulu. Kalau masalah ini sudah selesai nggak apa-apa dibongkar, seperti itu. Terakhir tentu apa yang masih ada di benak keluarga, apa yang diharapkan keluarga untuk proses hukum ini sampai betul-betul rasa keadilan keluarga terpenuhi, Mas Rizal? Ya, untuk harapan keluarga korban dan harapan saya juga yang saya rasakan, saya ingin eksekutor penembak gas air mata ditangkap dan diadili, dan yang terlibat di sana juga diadili juga, dan supporter yang turun ke lapangan harus diadili juga, seperti itu. Semoga penegakan hukum ini bisa memenuhi rasa keadilan dari keluarga korban, yang tentu anggota keluarga yang sudah berpulang, yang meninggal dunia tidak bisa kembali. Ini sangat berat untuk keluarga, tapi setidaknya rasa keadilan itu yang dicari hingga saat ini. Ya, benar. Terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Sekali lagi kami turut prihatin dan berduka atas berpulangnya ayah dan adik-adik Mas Rizal. Semoga tabah menjalani ini dan mencapai apa yang diharapkan soal rasa keadilan tadi. Terima kasih Mas Rizal Putra Pratama, keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lain di Sapa Indonesia Malam. Politisi Budiman Sujatmiko mengonfirmasi soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Informasi selengkapnya usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree.
Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pengantri supaya cacing KO. Zinc Trail Run is back. Get ready dengan Zinc Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zinc Trail Run, dare you to be more. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus akreditasi unggul dengan prodi-prodi terakreditasi unggul, World Class University dengan 90 lebih penghargaan internasional dan nasional, juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan Rusia, juara Asia Microsoft Imagine Cup 2023, 9 tahun juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, raih prestasi unggul di kampus unggul, World Class University Unikom. Tim pemenangan bakal Capres Koalisi Perubahan atau Tim 8 akan mengadakan pertemuan tertutup di Cikeas malam ini. Pertemuan akan membahas bakal Cawapres dari Anies Baswedan. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengonfirmasi pertemuan Tim 8 di Cikeas Jumat malam. Meski tidak menampik isu pembahasan bakal Cawapres Anies, Demokrat menyebut menyerahkan soal bacawa pres kepada Anies Baswedan. Akan ada pertemuan Capres Tim 8 dengan Pak SBY dan Mas Ahaye di Cikeas. Kemudian juga sedang diatur dengan pimpinan PKS. Artinya Pak Anies, Tim 8, 3 partai terus berkomunikasi secara intens, baik di level Tim 8, kemudian juga dengan pimpinan partai. Nah, yang terus mengantisipasi dan juga mengevaluasi strategi dan juga melihat dinamika yang terjadi terkait dengan Pilpres 2024. Tidak ada keretakan Pak, berarti masih solid sampai sekarang? Insya Allah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah mendapat ultimatum dari Partai Demokrat soal bakal Cawapres Anies Baswedan. Paloh mengatakan lamanya penentuan Bacawapres Anies bukan karena ada penolakan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mana Pak Sekjen? Ini Pak Sekjen ultimatum kan? Saya nggak mengerti juga bagaimana sampai datang dengan
pemikiran seperti itu. Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara baik. Politisi Budiman Sujatmiko mengonfirmasi soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Budiman menerima keputusan PDIP sebagai risiko atas pilihan politiknya mendukung Prabowo sebagai bakal capres. Budiman menyebut menerima surat pemecatan dirinya dari PDIP Kamis malam. Budiman menyebut memahami keputusan PDI Perjuangan terkait pemecatannya. Namun ia menyayangkan tak ada pemanggilan untuk klarifikasi. Walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut ya saya terima, dan ini menandai satu episode lama saya dalam perjalanan politik saya yang panjang dan mengawali satu periode yang baru, dan ini tentu saja sudah saya perhitungkan, saya kalkulasikan segala resiko dan konsekuensi dari keyakinan maupun langkah-langkah politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut urusan PDIP dengan Budiman Sujatmiko sudah selesai. Puan enggan membahas lebih jauh terkait pemecatan Budiman Sujatmiko dari PDIP. Ketua DPP PDIP menegaskan status pemecatan Budiman di PDIP sudah final. Pemecatan Budiman dari PDIP dampak dari sikap politik Budiman deklarasi bersama Prabowo di Jawa Tengah. Surat pemecatan Budiman ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Sudah selesai urusannya, hanya yang bersangkutan. Ya, oke. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespons pemecatan Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Habibur Rahman menyebut belum ada informasi terkait Budiman Sujatmiko loncat ke Partai Gerindra. Dalam posisi ya untuk ikut campur urusan internal partai lain ya terkait saudara Budiman Sujatmiko ini. Justru kami menghormati mekanisme internal di PDI Perjuangan ya. Baik PDI Perjuangan maupun saudara Budiman Sujatmiko adalah sama-sama sahabat baik kami. Kami perlu informasikan bahwa hingga hari ini, saat ini belum ada informasi dari yang bersangkutan apakah akan mendaftar menjadi anggota Partai Gerindra. Ya, sehingga kami tidak ingin berasumsi atau berspekulasi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi pernyataannya terkait candaan soal pemecatan Budiman Sujatmiko Rabu lalu. Gibran menyebut saat itu dirinya belum tahu soal pemecatan Budiman. Gibran sempat melontarkan candaan terkait pemecatan Budiman saat menghadiri Kopdarnas PSI bersama Budiman Sujatmiko Rabu lalu. Gibran menyebut celotehannya tanpa maksud apapun. Gibran mengaku tak tahu soal keputusan pemecatan Budiman karena tak punya jabatan struktural di PDIP. Pemecatan karo aku ngopo toh. Saya kan bukan struktur, bukan siapa-siapa di partai ya. Tapi kan kemarin pas acaranya PSI kan beliau memang belum dipecat. Tapi kemarin maksud ngasih selamat tidak dipecat itu apa sih Mas? Nggak ada maksud apa-apa. Mau jenenge talk show ini kayak belum. Di sini gojekan, udah sing gojeki juga. Oh berarti konteksnya cuma bercanda aja ya kemarin? Iya, lah ngapain? Keputusan pecat atau tidak dipecat kan bukan di saya juga. Di tengah dinamika pencapresan, PDI Perjuangan mengonsolidasi kader di Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPP Puan Maharani menyebut konsolidasi digelar untuk memaksimalkan mesin partai. Meski belum mengumumkan bakal capres dari Ganjar, PDIP mulai memanaskan mesin partai. Puan mengklaim konsolidasi untuk menguatkan semangat kader partai. Ini akan menguatkan semangat, mengobarkan semangat perjuangan seluruh kader-kader dan struktur dari PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah, sehingga memang mesin partai akan segera bekerja dengan luar biasa untuk memenangkan PDI Perjuangan dan capres PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan menggelar konsolidasi di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.
Acara tersebut bertajuk Konsolidasi Semangat Menuju Pemenangan Partai dan Ganjar Pranowo di Pileg dan Pilpres 2024. Acara ini dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Apa tujuan dari konsolidasi ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Febriana Mila. Mila, apa yang ingin dicapai dari konsolidasi malam hari ini? Dan seperti apa juga strategi pemenangan partai dan Ganjar di 2024? Ya, Friska dan juga saudara, dalam apel siaga pemenangan Pilpres dan juga pemilihan legislatif 2024 oleh PDIP ini di mana dimaksudkan seperti yang dikatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sore tadi mengatakan adanya apel siaga ataupun konsolidasi ini di Jawa Tengah yang melibatkan seluruh kader di Jawa Tengah dan sekitar 33.000 kader saudara ini berkumpul di Gorjati Diri untuk membangkitkan semangat dalam mencapai kemenangan pemilu 2024 baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif 2024. Dan hingga pada malam hari ini juga Friska dan juga saudara, kader dari seluruh wilayah Jawa Tengah, yakni kader PDIP masih terus berdatangan ke Gorjati Diri, Kota Semarang. Mulai sejak siang tadi hingga malam hari ini, Gorjati Diri Kota Semarang dipadati dengan atribut warna merah dari kader PDIP, yang mana ini ada sekitar 33.000 kader PDIP, baik dari ketua, kemudian juga ketua DPC, kepala daerah, kemudian juga ada DPRD kabupaten kota maupun juga dari DPRD provinsi ini turut hadir berkumpul untuk melakukan konsolidasi di mana ini untuk membangkitkan semangat para kader dan juga struktur PDIP di wilayah Jawa Tengah dalam memenangkan pemilu 2024 mendatang. Dan saudara, tadi Puan Maharani juga menyampaikan bahwasannya hal ini ataupun konsolidasi ini diharapkan dapat bisa membangkitkan semangat juang para kadernya dan juga struktur PDIP untuk memenangkan partai dan juga memenangkan Pilpres, yang mana ini dari PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Friska. Dan kalau bicara yang sedang hangat seperti ini, PDI Perjuangan berfokus untuk strategi di Pilpres 2024 dan kita tunggu apa saja strategi pemenangan partai dan terutama di Pilpres dan Pileg 2024 ini. Terima kasih Febriana Mila atas laporan Anda. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta. Informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Katanya mau nyalon? Mohon doanya, saya akan nyalon di... Ya, kita tunggu aja kabarnya ya nanti ya. Pokoknya untuk info lebih lanjut, tunggu aja nanti di Barbershop Kompas TV. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak.
Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, polisi menggelar olah TKP pembakaran 3 kantor pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Satuan Reskrim Polres Yahukimo bersama Forkopimda menggelar olah TKP pembakaran 3 kantor pemerintah pada Jumat siang. 3 kantor pemerintah ini diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis dini hari lalu. Kantor yang dibakar yakni Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan Kantor Dinas Pelayanan Satu Pintu. Dampaknya, aktivitas perkantoran dihentikan sementara. Demikian Kompas Update, saya Asri Gunawan. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Your body's poetry, move your body for me. Your body's poetry, X-Force. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Foamnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar pasti tuang Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih terasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Yang mulia, ini handphone aku nih kenapa belakangan nih kok suka panas ya? Panas kan? Ini yang mulia maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepet habis baterai terus apa lemot. Kau tengoklah itu. Lagi apa lo dia itu? Oh, ini kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang gak dikenal. Terus kata WhatsAppnya itu klik link ini, pasti dapat promo besar. Dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa aku klik juga? Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kalau HP-nya tuh, jadi lemot, jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Hidup yang mulia. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Alah, lapar sih. Aha, Bromo Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Bromo Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. X-Force. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral.
Masih di Sapa Indonesia Malam, Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta. Selama 2 minggu ke depan, mereka terlebih dahulu menempati kamar masa pengenalan lingkungan. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua, Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal langsung ditempatkan di kamar pengenalan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba selama 2 minggu. Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memastikan tak ada perlakuan khusus terhadap Ferdi Sambo CS. Sebelumnya dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung meringankan hukuman Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Sementara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dieksekusi di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. 24 Agustus 2023, Ferdi Sambo sudah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penempatannya di Kamar Mapenaling, masa pengenalan lingkungan, di mana di sana memang setiap penghuni baru pasti akan menempati Kamar Mapenaling terlebih dahulu. Selama berapa lama Bu? Kira? Sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu di sel Mapenaling itu, selanjutnya seperti apa? Nanti kita lihat lagi. Kita beralih ke informasi soal polusi udara. Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat sebagai yang terburuk di antara kota-kota besar di dunia. Berdasarkan pantauan Kompas TV, udara Jakarta sore ini tampak masih berkabut akibat polusi udara. Kemacetan yang menyumbang polusi tampak di sejumlah ruas jalan seperti di kawasan perkantoran Sudirman dan bundaran Hotel Indonesia. Sebagian warga Jakarta pun mengenakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi. Berdasarkan situs iqair.com yang memantau kualitas udara di kota-kota besar, indeks polusi di Jakarta pada hari ini pukul 14 waktu Indonesia Barat mencapai poin 176 atau berkategori tidak sehat bagi makhluk hidup. Situs itu merekomendasikan warga untuk mengenakan masker saat beraktivitas. iqair.com juga mencatat polusi udara di Jakarta hari ini yang merupakan terburuk di dunia. Rata-rata indeks kualitas udara Jakarta di poin 160. Setelah Jakarta ada Dubai, Uni Emirat Arab, Kampala, Uganda, Johannesburg, Afrika Selatan, dan Doha, Qatar. Petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta melakukan penyiraman air di sejumlah ruas jalan protokol di DKI Jakarta. Penyiraman dilakukan sebagai upaya pengendalian polusi udara saat musim kemarau. Penyiraman di ruas jalan protokol di sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai kawasan Uki Cawang Jakarta Timur hingga ke ruas Jalan Slipi Raya Jakarta Barat. Sejumlah unit mobil damkar dengan ukuran 10.000 liter diturunkan untuk melakukan penyiraman. Rencananya penyiraman dilakukan 2 kali sehari sebagai respons kualitas udara Jakarta memburuk. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mencatat 29.000 lebih warga Tangerang Selatan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut imbas dari dampak polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan Alin Hendalin Mahdaniar menjelaskan 29.000 kasus ISPA tercatat dari Januari hingga Agustus 2023. Penderita ISPA di Tangerang Selatan didominasi warga berusia 15 tahun ke atas, sementara gejala yang diderita tergolong ringan dan sedang. Memang angka ISPA di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kunjungan yang sakit di fasilitas kesehatan kami dari Januari sampai dengan Agustus 2023, awal Agustus ya, itu ada sekitar 29.000 sekian tercatat mereka menderita ISPA. Tim sepak bola Indonesia melaju ke final Piala AFF U23 setelah menyingkirkan tuan rumah Thailand di babak semifinal. Di babak final, Indonesia akan menghadapi Vietnam besok malam. Di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi informasinya. Aku pikir
semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Mie Oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie Oven. Expos. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Ultra, flu reda lega rasanya. Expos. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencoba fasilitas lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek. Heru menyebut LRT Jabodebek bakal diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin 28 Agustus mendatang. Heru Budi menjajal LRT dari stasiun Dukuh Atas Jakarta menuju Jatimulya, Bekasi. Menurut Heru, LRT Jabodebek sudah melaju sesuai jadwal dan tanpa hambatan. Yang pertama, koreksi dari Pak Presiden kan pintunya ya, apa itu namanya ya Pak ya? Pintunya itu kurang pas. Kemarin udah diuji coba oleh Menteri Perhubungan, cukup bagus. Waktu juga cukup. Jalur LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi atau Jabodebek memiliki 3 lintasan utama. Pertama yaitu lintas Cibubur dari stasiun Harjamukti Bekasi ke stasiun Dukuh Atas Jakarta. Kemudian lintas Bekasi dari stasiun Jatimulya ke stasiun Dukuh Atas. Kemudian lintas Jakarta dari stasiun LRT Cawang ke stasiun Dukuh Atas. Tarif LRT Jabodebek Rp5.000 di kilometer pertama dan Rp700 per kilometer. Kita ke sorotan lainnya. Tim sepak bola Indonesia melaju ke final Piala AFF U23 setelah menyingkirkan tuan rumah Thailand di babak semifinal.
Di babak final, Indonesia akan menghadapi Vietnam besok malam. Menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23, tim sepak bola Indonesia unggul lewat gol cepat yang dicetak oleh Kelly Stroyer. Gol ini memanfaatkan kelengahan pemain belakang tuan rumah. Indonesia bermain rapat di lini tengah hingga membuat permainan Thailand susah berkembang. Garuda Muda pun menambah gol pada menit ke-23 lewat sundulan Muhammad Ferrari memanfaatkan lemparan ke dalam. Thailand sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak oleh Chukit Wanpravau. Gol ketiga Indonesia dicetak lewat gol bunuh diri pemain Thailand yang salah mengantisipasi tendangan Haikal Al-Hafiz. Robby Darwish mencoba memberikan sebuah lemparan yang langsung ke dalam kotak penalti. Saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan diri ke Fulton County, Georgia dalam kasus pemilu Amerika Serikat. Informasinya usai jeda. Yang mulia, yang tercela. Jangan yang tercela lah yang mulia. Aku kan penasihat ini. Yang mulia itu tahu nggak apa jejak digital, tahu nggak? Kenapa rupanya? Orang-orang yang suka meninggalkan jejak digital tanpa dia sadari. Jadi dia datang ke kafe, cari wifi gratis untuk belanja online. Aduh manis, jangan begitu manis. Harusnya kamu nggak boleh mengakses wifi publik untuk melakukan transaksi belanja online atau mengakses internet banking. Bisa-bisa data-data pribadi sama saldomu diretas. Hidup yang mulia. Jangan sampai gara-gara pengen dapat wifi gratis malah berujung miris. Jadi tetap waspada biar nggak kebocoran data. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Expose. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan diri ke Fulton County, Georgia. Trump pun langsung ditahan dalam kasus pemilu Amerika Serikat. Ini kasus pidana keempat yang menjerat mantan Presiden AS tersebut ketika berupaya untuk terpilih kembali ke Gedung Putih. Trump ditahan bersama 18 terdakwa lainnya. Mereka didakwa melakukan upaya kriminal untuk ikut campur pemilihan presiden di Georgia. Trump dituding melakukan konspirasi tindakan kriminal untuk membatalkan hasil pemilu Amerika Serikat 2020 di negara bagian tersebut. Namun Donald Trump hanya berada di penjara Fulton County selama 20 menit saja sebelum akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas setelah membayar uang jaminan $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 3 miliar rupiah. Sejumlah pendukung Trump berkumpul di luar penjara dan menyatakan Trump tidak bersalah. Ketegangan Korea Utara dan Amerika Serikat kian memanas. Hal itu ditandai dengan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat lakukan latihan gabungan di wilayah perbatasan dengan Korea Utara. Militer Korea Selatan lakukan latihan gabungan dengan militer Amerika Serikat dalam meningkatkan kemampuan pertempuran perkotaan. Latihan dilakukan di wilayah perbatasan dengan Korea Utara pada Rabu waktu setempat. Latihan gabungan ini menjadi pemicu ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang kian meningkat. UFS 타이거 연합 도시지역 작전 훈련은 한국군과 미군이 하나의 부대로 편성되어 상호 운용성을 검증하는 소중한 기회였습니다. 폭염과 폭우가 지속됨에도 불구하고 도시지역에 맞는 전투 기술을 숙달하고 각종 마찰 요소를 극복해준 한미 장병들에게 너무나 자랑스럽습니다. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Festival Layang-Layang warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam di Bulgaria. Informasi selengkapnya usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Pay, Colors of the World brought home. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Alah, lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Sorry. Pipis ini kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya?
Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. PDI Perjuangan menggelar apel siaga yang menjadi upaya salah satu konsolidasi kader dalam tahun politik 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Saksikan konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Jumat 25 Agustus, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Festival layang-layang warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam di Bulgaria. Berbagai bentuk layangan yang unik juga menjadi sorotan para pengunjung. Berikut keseruannya. Festival layang-layang warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam di Bulgaria. Festival diadakan tepat di jalur migrasi burung di sepanjang Laut Hitam yang biasa disebut dengan Via Pontica atau terbang bersama burung-burung. Berbagai layangan dengan bentuk unik terbang dengan indahnya, seperti layangan gurita dengan warna cerah hingga tokoh kartun SpongeBob. Selain membutuhkan angin yang kencang untuk menaikkan layangan dengan ukuran serta berbentuk unik ini, membutuhkan tenaga dan trik khusus pastinya. Разбира се, иска си постоянство, иска си умения, които сега казват, че като колелото се учи по-лесно. Но пък толкова трикове, ако искате да направите с колелото, трябва бая да се потрудите, защото виждали сме там BMX, как подскачат, как се въртат, с хвърчилата е същото. Упражнения и вятър. Let's fly! Festival ini mengundang seniman layangan dari berbagai negara. Festival layang-layang juga akan terus warnai langit di sepanjang pesisir Laut Hitam hingga awal September mendatang. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia Malam. Jangan lupa ikuti perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Charlisa, terima kasih, sampai jumpa. ...1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, selama 30 menit ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Sister Tarigan. Saudara, disebut masuk bursa bakal Cawapres, Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakebuming Raka menegaskan jika dirinya tidak pernah mengajukan diri menjadi Bacawa Pres. Informasi ini lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita aktual lain di antaranya.
Resmi dipecat PDI Perjuangan karena pendukung Prabowo Subianto sebagai capres, Budiman Sujatmiko ucapkan terima kasih. Teka-teki dugaan 2 bayi yang tertukar di rumah sakit di Bogor, Jawa Barat akan segera terungkap. Polisi umumkan hasil tes DNA. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan 8 orang terjebak dalam kereta gantung yang macet di ketinggian selama hampir 15 jam gara-gara kabel putus. Kita ke sorotan pertama, sebuah rumah panggung besar di Dusun Labuangi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Menurut warga, api berasal dari sebuah kamar rumah panggung dan diduga akibat korsleting listrik. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat menghanguskan rumah panggung tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera memadamkan api agar tidak menyambar ke rumah warga lainnya. Sorotan lain, pemerintah Kabupaten Tangerang mempolisikan pelaku pembakaran sampah secara ilegal yang menyebabkan polusi udara di pemukiman warga. Akibat pembakaran sampah, asap menyelimuti 3 klaster perumahan Swan City di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemandangan kabut putih pekat di perumahan warga bahkan berlangsung selama 3 hari. Tebalnya asap pembakaran sampah sampai memicu gangguan kesehatan. Sekarang sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Selain pembinaan, kita juga akan melakukan tindakan tegas apabila nanti pemilik lahan dan pengelola lahan yang menampung sampah ilegal ini masih melakukan pembakaran. Ya. Di Depok, Jawa Barat, polusi udara menunjukkan pada kategori level merah atau tidak sehat. Informasi indeks kualitas udara pada level tidak sehat ini berdasarkan pantauan situs IQR. Kadar kualitas udara yang tidak sehat ini telah dirasakan warga Kota Depok sejak 2 bulan terakhir. Guna mencegah terjadinya sesak pernapasan, sejumlah warga Kota Depok mengaku harus kembali lagi menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga berharap kondisi udara di Depok membaik agar terhindar dari berbagai penyakit. Saudara Ferdi Sambo, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Eksekusi Sambo yang juga adalah mantan Kadif Propam Polri dilakukan Kamis sore. Selain Sambo, terpidana lain Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf juga dijebloskan ke Lapas Salemba. Sambo harus menjalani pidana penjara seumur hidup sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Ferdi Sambo sudah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penempatannya di Kamar Mapenaling, masa pengenalan lingkungan, di mana di sana memang setiap penghuni baru pasti akan menempati Kamar Mapenaling terlebih dahulu. Selama berapa lama, Bu? Sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu di sel Mapenaling itu, selanjutnya seperti apa? Nanti kita lihat lagi. Kita bergeser ke informasi lainnya, kunjungi pasar tradisional Brahrang Binjai untuk cek harga pangan. Presiden Joko Widodo disambut antusias warga. Ratusan warga yang ada di pasar Brahrang Binjai, Sumatera Utara antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo pada Jumat pagi 25 Agustus. Presiden Joko Widodo terlihat meninjau sejumlah harga pangan, serta membagikan bantuan langsung tunai dan kaos kepada para pedagang. Dari hasil pantauan harga komoditas, Presiden menyebut harga sejumlah bahan pangan terjaga kecuali harga beras.
Namanya disebut masuk dalam bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan jika dirinya tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi bacawapres. Gibran menyebut jika belum ada pembicaraan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait dirinya yang masuk dalam bursa bacawapres. Dirinya baru akan bertemu dengan Puan pada acara apel pemenangan di Semarang pada Jumat malam. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut ada 7 nama masuk dalam bursa bacawapres Ganjar. Salah satunya adalah Gibran menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya disebut Puan masuk radar bacawapres Ganjar. Jadi menambah salah satu jumlah cawapres termasuk jenengan? Iya, enggak. Sudah diberitahu sama Mbak Puan? Ntar habis ini ketemu. Membicarakan itu Mas, masuk bursa cawapres? Iya, saya kan pernah mengajukan diri. Politisi Budiman Sujatmiko dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Keputusan itu dikeluarkan setelah Budiman resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Surat pemberhentian sebagai kader PDI Perjuangan diterima Budiman Sujatmiko pada Kamis malam. Budiman menyayangkan tidak adanya proses pemanggilan dan persidangan terhadap dirinya secara resmi oleh Majelis Etik dan Kehormatan Partai. Namun ia tetap menerima keputusan ini sebagai buntut dari dukungannya pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan saya menerima, walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut ya. Saudara, seorang suami meninggal dunia demi menyelamatkan sang istri ketika rumah mereka terbakar. Selengkapnya berita utama masih akan segera kembali. Willow? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Whisper. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Makan pedas atau gorengan? Adem sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Expos. Get over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Siapkan tiketmu sekarang. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee.
dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Belum. Ya Brian, Aku pengen. pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee, kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Kembali di Berita Utama, sekarang kita akan simak 5 sorotan utama di Berita Utama. Tentu saja yang pertama, saudara, kebakaran tewaskan Pasutri. Saudara, kebakaran rumah yang terjadi di Depok menewaskan pasangan suami istri. Saat itu, sang suami hendak menyelamatkan istrinya yang tengah tertidur. Namun naas, keduanya malah terjebak dalam rumah. Lihat rumahan bawah. Sebuah rumah di Depok, Jawa Barat terbakar pada Kamis 24 Agustus. Besarnya api membakar habis rumah yang diisi 4 kepala keluarga. Kebakaran ini mengakibatkan sepasang suami istri meninggal dunia. Sebab kebakaran belum diketahui ya. Saya tahunya ada kebakaran setelah api sudah membesar. Itu termasuk rumah warga saya. Ada berapa rumah yang kebakar? Baru satu ini aja yang parah ini. Sempat ada ledakan nggak sih Pak? Ada ledakan kecil-kecil aja itu. Dalam ada berapa orang? Di dalam ada satu rumah ini ada 8 orang. Itu di satu keluarga? 4 keluarga. 4 keluarga. Satu rumah 4 keluarga. Untuk yang meninggal? Yang meninggal 2. Suami istri atau? Suami istri itu ya. Awalnya sang suami hendak menyelamatkan istrinya yang tengah tertidur di lantai 2 rumah. Namun justru membuat keduanya terjebak di dalam rumah dan meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Sementara kedua jasad pasangan suami istri tersebut dievakuasi dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Ya, sorotan kedua, truk tabrak karnaval. Ini sebuah truk tangki air menabrak kerumunan penonton karnaval di Mojokerto, Jawa Timur. 2 orang tewas, belasan luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis petang. Sebuah truk tangki air yang melewati jalan turunan ke arah Mojokerto mengalami remblong dan menabrak kerumunan penonton karnaval yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak. Acara karnaval yang awalnya meriah berubah jadi mencekam. 2 orang tewas dan 13 orang dibawa ke rumah sakit karena luka-luka. Dari 13 korban luka, kini tersisa 2 korban yang masih menjalani perawatan intensif.
Korban yang merupakan anak-anak ini masih menunggu pemeriksaan dokter spesialis tulang. Yang masih dirawat dua korban kecelakaan, dua-duanya ada patah di pinggul. Observasi nanti rencananya diambil tindakan oleh dokter spesialis ortopedi. Dua-duanya anak usia 10 tahun. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara sopir truk sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Mojokerto, Jawa Timur. Sorotan berikutnya, saudara, maling berkedok petugas survei. Nah, ini polisi menangkap 2 pelaku pencurian yang menyamar sebagai petugas survei bansos dari pemerintah kabupaten dengan menyasar warga lansia. Pelaku dihakimi warga setelah aksinya ketahuan. 2 pelaku pencurian ditangkap warga di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah saat mencuri perhiasan di rumah seorang warga lansia. 1 pelaku dihakimi warga, sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur. Dalam aksinya, keduanya berpura-pura sebagai petugas survei bantuan sosial dari pemerintah kabupaten setempat dan mendatangi rumah lansia. Keduanya memanfaatkan kelenggahan korban untuk mengambil barang berharga. Total, pelaku telah beraksi di 30 lokasi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Mengaku sebagai petugas dari kabupaten untuk mendatakan lansia penerima bansos. Ini dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengunjungi lansia-lansia. Keduanya kini mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Bayu Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Berita lainnya, hiu tutul terjaring nelayan. Saudara, hewan dilindungi hiu tutul terperangkap dalam jaring nelayan. Para nelayan akhirnya gotong royong mengembalikan hiu tutul ke laut. Seekor hiu tutul berukuran 8 meter terperangkap dalam jaring nelayan di pantai Desa Lamreh, Aceh Besar. Para nelayan lantas bergotong royong mendorong kembali hiu tutul kembali ke laut. Atas kejadian itu, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar memastikan akan terus memantau keamanan hewan yang dilindungi itu. Kami terus akan coba berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk memantau perkembangan tersebut. Kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu oleh hewan tersebut maupun oleh hukum. Hiu tutul merupakan salah satu jenis hiu terbesar di dunia. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2003, hiu tutul merupakan hewan yang dilindungi. Syahril, Kompas TV, Aceh Besar. Saudara, 8 orang penumpang kereta gantung di Pakistan berhasil dievakuasi usai terjebak selama hampir 15 jam. Berita selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu. Manisnya nggak bikin diabetes. Aku boleh beli motor baru kan? Lagi? Pilih Tropicana Slim. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Makan pedas atau gorengan? Aduk sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. Tuh panas di dalam. Adem sari. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral.
Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Saudara, Polres Bogor hari ini akan mengumumkan hasil tes DNA dari kedua bayi yang diduga tertukar di Bogor, Jawa Barat. Dua keluarga dari bayi yang diduga tertukar sudah tiba di Polres Bogor sejak siang tadi untuk mendengarkan hasil pengumuman tes DNA. Tak hanya pihak keluarga, polisi juga mengundang KPAI hingga manajemen pihak rumah sakit tempat kedua ibu melahirkan. Sebelumnya, polisi telah melakukan tes silang DNA dari dua bayi yang tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saudara, berbagai cara dilakukan guna mengatasi buruknya kualitas udara di ibu kota Jakarta setelah penerapan WFH bagi ASN. Pemprov DKI menyiram air di beberapa titik jalan protokol.
Dinas Pemadam Kebakaran mulai menyiram jalan untuk menekan polusi udara sejak Kamis. Penyiraman dilakukan pagi dan siang setiap harinya. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penyiraman jalan juga akan dilakukan oleh beberapa pihak lainnya, seperti Dinas SDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan Polda untuk mengurangi polusi udara di jalan-jalan utama. Dinas Pemadam Kebakaran mulai kemarin sudah menurunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan personal 200 yang akan dilakukan penyiraman itu dari Patung Kuda sampai dengan Blok M, dari Cawang sampai dengan Selipi. Saudara, 8 orang penumpang terjebak dalam sebuah kereta gantung setinggi ratusan meter selama hampir 15 jam di distrik Batagram, Pakistan pada hari Selasa. Insiden ini terjadi akibat salah satu kabel terputus. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan dengan menggunakan helikopter. Ya, informasi tadi mengakhiri berita utama hari ini. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Mahasiswa Tarigan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh melihat kenyataan bahwa mereka pernah berjuang untuk bangsa Indonesia. Perjuangan para pahlawan dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Upaya keras mereka sayangnya tidak berbanding lurus dengan nasib saat ini. Dulu mereka berjuang membela tanah air. Saatnya kita beri penghormatan untuk mereka. Berdonasi melalui kado untuk pahlawan. Selamat petang, salam jumpa kembali di Gelar Perkara, saya Vidi Batoro. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Perdagangan orang merambah hingga penjualan organ tubuh manusia. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Disinilah tempat kejadian perkara. Gelar Perkara, setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Katanya mau nyalon. Nantikan aja di Kompas TV pokoknya ya. Ya memang saya juga dekat dengan masyarakat. Saya dukung mas, saya dukung. Ya terima kasih. Kompas TV, nyalon di Kompas TV semua nyalon Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news,
disiarkan langsung dari Stadion Jatidiri, Semarang. Konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres. Nyalakan api semangat. Satu barisan, satu komando. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Wasekjen DPP PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto. Saudara-saudari sekalian, kita mengheningkan cipta seraya mendoakan para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita, para senior partai, proklamator, dan Bapak Bangsa Bung Karno. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat malam PDI Perjuangan. Banteng Jawa Tengah, mana semangatmu? Hadirin kami persilakan duduk kembali. Kita mau mendengar suaranya ya. Stadion Jatidiri, mana suaranya? Luar biasa, semangat sekali semuanya yang ada di sini ya. Kami ingin mengucapkan selamat malam pada hadirin yang kami hormati dan selamat datang di acara konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua DPP PDI Perjuangan yang kami cintai, Mbak Puan Maharani. Juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Bambang Wuryanto, Bapak Utut Adianto, dan Bapak Ibu DPP PDI Perjuangan lainnya. Juga kepada seluruh pengurus DPD, DPC, PAC, ranting PDI Perjuangan. Boleh kasih tepuk tangan. Dan tidak ketinggalan juga kami ucapkan selamat datang kepada para kepala daerah kader se-Jawa Tengah, Komandante Bintang 2 dan 3 se-Jawa Tengah, para kader PDI Perjuangan, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Tidak lupa kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang kita cintai dan hormati, calon presiden Mas Ganjar Pranowo.
Dan hadir di antara kita Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi. Selamat malam Bapak. Juga kami ucapkan selamat malam kepada teman-teman dari DPW Partai Persatuan Pembangunan, serta teman-teman dari DPD Hanura dan tamu undangan yang berbahagia. Baiklah hadirin sekalian, mari kita sambut Bapak Insinyur Bambang Wuryanto, MBA, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat malam. Rekan-rekan semua minta izin laporan kepada komandan kita. Kami report, Mbak Puan, atas perintah Ibu Ketua Umum melalui Mbak Puan Maharani, kami Jawa Tengah ditugaskan untuk menjaga kemenangan sekaligus memenangkan capres kita. Mbak Puan Maharani kepada kami memberikan kalender elektoral sekaligus aksi-aksi dalam kalender tersebut agar supaya match sampai ke puncak eskalasi pertempuran. Mbak Puan, kami reportkan bahwa pada malam hari ini saya laporkan. Yang pertama, pasukan kita telah terdeploy dalam 4 kategori pasukan. Pasukan yang pertama adalah pasukan para bintang-bintang, kawan-kawan bintang 3 dan bintang 2 yang membawa pasukannya masing-masing. Malam hari ini para bintang 2 seharusnya membawa 25, cukup 25 pasukannya. Dan hari ini dihitung 33.000. Jumlah pasukan bintang 3 dan 2 907. Saya mohon maaf kepada Komandan Mbak Puan, Panglima. Mohon maaf karena sampai detik ini Wonosobo dan Purworejo belum bisa bergabung. Kami mohon maaf. Mana Wonosobo? Mana Purworejo? Oh ya. Terima kasih kalau begitu. Izin Mbak, ini adalah pasukan kita di garda depan. Semua bintang 2 dan 3 punya zonasi. Wilayahnya dikontrol penuh. Kita report. Betul? Betul? Ini adalah garda utama, Mbak. Garda yang kedua, ini juga saya laporkan kepada, saya infokan kepada Pak Capres kita. Garda kedua kita punya pasukan gorong-gorong sebanyak 39.000 untuk menjaga kekuatan tempur kita. Yang ketiga, kepada Mbak Puan, Pak Ganjar, kita report bahwa kita punya pasukan burung hantu, jumlahnya 800 yang siap diterbangkan pada saat pemilu dimulai. Yang terakhir, tidak bagus kalau pertandingan tidak gembira. Oleh karena itu, 127.000 pasukan wanita kita yang tergabung dalam Sicita itu telah terdeploy di seluruh wilayah. Betul apa enggak? Betul enggak? Para bintang 2 inilah yang mengkoordinir. Demikian laporan kita siap untuk mendapat arahan dari Panglima Tempur kita. Merdeka! 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 Kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bapak Bambang Wuryanto yang telah menyampaikan laporannya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk kinerja yang luar biasa untuk menghadirkan 33.000 kader dari kabupaten kota se-Jawa Tengah dalam keadaan tertib, berbahagia, dan juga tentunya penuh sukacita. Nah, satu hal yang membuat kita semua bangga, Bung Karno akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberi teladan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Sepanjang hidupnya, Bung Karno tidak hanya bermanfaat bagi jutaan rakyat Indonesia, namun juga bagi bangsa di seluruh dunia. Dedikasi Putra Sang Fajar, proklamator, dan pendiri Republik ini menjadi api semangat bagi kita untuk meneruskan perjuangannya. Hadirin sekalian, kami hadirkan Bung Karno, Putra Sang Fajar dalam Dedication of Life.